Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV yang ada di rumah. Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa yang akan hadir selama 1 jam ke depan. Ya pemirsa, kita akan membahas tentang potensi perempuan dan pengembangan diri pemirsa Dharma TV ya. Wanita pada zaman sekarang sangat berbeda dengan wanita di zaman dulu. Wanita zaman sekarang lebih banyak memiliki kesempatan mengembangkan potensi diri dalam menata kehidupannya, baik kehidupan dirinya maupun keluarganya. Lalu sejauh apa pemirsa potensi wanita yang bisa dihidupkan dalam pengembangan diri? Nah, kita telah bersama dengan Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Anti. Oke, Ibu ini selaku apa ini Bu ya? Saya penulis buku Wirausaha Praktis dan Berkah, juga pelaku wirausaha itu sendiri Mbak. Jadi saya ingin mengajak para wanita itu bisa mengembangkan diri, terjun di masyarakat, juga sukses dalam keluarga. Oke, jadi Ibu Nur Hayati ini selaku penulis buku sekaligus wirausaha begitu ya Ibu ya. Oke, Ibu, tema kita hari ini adalah potensi perempuan dan pengembangan diri. Betul. Melihat judulnya saja, bagaimana menurut Ibu ini? Ya, jadi topik ini sangat bagus ya Mbak ya. Jadi untuk generasi muda maupun ibu-ibu saat ini sudah sangat pesat ya perkembangan di dunia, maksudnya dunia ibu-ibu. Iya, dunia mama ya. Dunia emak-emak ini sangat bagus ya, maksudnya untuk dikembangkan ke arah potensi yang lebih bagus ya, nggak sekedar hura-hura atau foya-foya, tapi bagaimana potensi wanita itu sendiri dikembangkan, mungkin bakatnya, skillnya, mungkin juga karirnya, juga karya-karyanya, seperti itu Mbak Anti. Karirnya dan juga karya-karyanya. Iya. Nah, ini karya-karyanya yang tidak semua ibu-ibu tahu ini. Apa sih yang kira-kira? Gitu. Ada karya ibu-ibu kan macam-macam, jadi ada yang karyanya itu bentuk suka kuliner, masak-masak, suka fashion, baju-baju ya gitu kan Mbak Anti. Tapi diarahkan kepada sesuatu yang baik gitu Mbak, sesuatu yang positif. Contohnya passion ibu-ibu dalam bidang mungkin baju misalnya, tidak hanya sekedar beli-beli baju atau bagaimana, tapi ibu-ibu ini mengembangkan kepada passion yang lebih jauh, kepada bisnis atau peluang usaha di passion atau apa, atau kalau dia apa ya Mbak, di bidang kecantikan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, juga bisa di bidang apa tadi, pemberdayaan wanita itu sendiri. Jadi skill apa yang bisa digali, wanita mau menambah apa lagi keterampilannya, mau menambah skill atau menambah karya apa gitu, macam-macam ya Mbak. Sekarang ibu-ibu itu ada yang konten kreator, ada yang menulis buku kayak saya gini, menulis buku, juga praktisi wirausaha tadi, pengembangan diri saya seperti itu. Jadi seperti halnya filosofi, siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali siapa Tuhannya. Artinya apa? Kita harus tahu apa yang dianugerahkan Tuhan atau Allah kepada kita, apa sih yang ada di dalam diri kita, itu kita gali. Anugerah apa yang diberikan Allah, talenta apa yang diberikan, itu kita gali, kita kembangkan, sehingga kita itu menjadi pribadi yang seimbang kayak gitu. Jadi wanita tidak hanya melulu di rumah mengurus anak, mengurus suami, tapi juga mengembangkan dirinya menjadi wanita yang bahagia dengan pencapaiannya, mencapai apa? Mencapai yang mungkin dulu sebelum menikah dia punya keinginan apa, impian apa, itu akan diwujudkan saat menikah pun bisa dicapai seperti itu. Berarti harus bisa mengembangkan dirinya meskipun dia hanya di rumah gitu ya, mengurus suami, mengurus anak, tapi dia juga harus tahu mengetahui pengembangan yang ada di dirinya pribadi begitu dengan menambah wawasan juga keterampilan-keterampilan. Nah, lalu bagaimana sih Bu caranya mereka itu bisa menambah wawasan mereka, menambah keterampilan mereka dengan
keterbatasan yang mereka miliki begitu. Misalnya mereka emang hanya betul-betul oke di rumah begitu. Bagaimana sih caranya itu, Bu? Tadi saya sampaikan kalau sekarang fasilitas itu sangat banyak melalui HP, melalui sosmed. Interaksi itu nggak harus keluar, tapi di dalam rumah melalui komunikasi HP itu bisa berinteraksi dengan siapa saja untuk mengembangkan diri, bakat, dan juga minat daripada kita apa gitu. Mau belajar tentang apa gitu, kita bisa belajar, tinggal browsing ya. Mau belajar apa bisa browsing di, mau belajar apapun semuanya ada. Semuanya ada fasilitas untuk belajar, hiburan, agama, semuanya ada di situ. Artinya kita tuh nggak kayak dulu mungkin mau belajar tuh susah ya. Sekarang cukup dalam satu genggaman semua ada. Iya kan, Mbak, tersedia semua di sini. Serba mudah ya. Iya, tersedia di sini fasilitas. Bahkan sampai bisnis pun dikelola dari HP. Cuma saat ini HP ini kendalanya memang mudah secara transaksi, tapi kita harus hati-hati karena saat ini banyak penipuan-penipuan melalui HP juga, pembobolan HP juga melalui rekening kayak gitu. Itu saja yang kita antisipasi. Jadi kita nggak mudah untuk ngeklik link-link yang kita nggak mengerti, karena disitulah masuknya HP kita itu akan menjadi dihack atau dihack apa ya istilahnya, itu mudah dikendalikan oleh hacker ya istilahnya. Jadi mudah memang menggunakan HP. Yang waspadanya adalah kita harus pakai pengamanan kayak gitu, Mbak. Kita kasih PIN atau apa supaya aman ya HP ya. Kalau pengembangan diri itu, belajar itu luar biasa banyak gitu melalui sosmed yang tersedia. Pembelajaran yang tersedia itu kita belajar nggak harus datang ke suatu tempat, tidak harus. Di sini kita mau cari hobi masak misalnya, kita nyari yang berkaitan dengan ilmu masak, memasak ada semuanya. Terus berkaitan dengan potensi diri tadi, bagaimana wanita mengenali apa kelebihannya, apa kekurangannya sehingga kita menambahkan gitu, Mbak. Tujuannya. Berarti harus betul-betul tahu apa sih potensi diri yang ada dalam dirinya begitu ya, Ibu ya. Oke. Lalu sebetulnya seberapa besar sih, Bu, ini potensi perempuan dalam kehidupan? Sangat besar, karena wanita itu madrasah atau sekolah dalam keluarga yang mendidik generasi selanjutnya, di mana kita harus bisa mengajarkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi peranan wanita sangat besar ya. Kan diistilahkan yang namanya ibu kota itu nggak ada bapak kota ya, ibu kota. Itulah peranan wanita itu sangat besar. Jadi digambarkan ibu kota kan gitu kan, nggak ada bapak kota kan. Artinya seorang ibu ini sebenarnya sangat besar peranannya gitu. Harus serba bisa, mengerti ilmu keuangan, mengerti ilmu apa saja ya. Ilmu penghematan, ilmu apa saja harus bisa, kita harus mengerti juga. Ternyata harus mengosongkan diri, mengenali kekurangannya, terus menambah dengan ilmu-ilmu yang bisa menumbuhkan, kayak mengembangkan diri gitu. Kadang itu juga ada, Bu, yang dia tidak tahu potensi dalam dirinya itu apa. Nah kan agak susah begitu, Bu ya. Nah, bagaimana sih caranya bisa mengenali potensi yang ada dalam diri seorang itu? Jadi biasanya kita kalau berada di lingkungan itu kan biasanya ada masukan dari teman-teman juga. Ada masukan positif, ada negatif. Lah itu kita semuanya bisa tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Atau kekurangan kita, mengenali kekurangan kita tulis. Oh, saya nggak bisa ilmu ini, saya nggak bisa ilmu ini, kayak gitu. Apa yang nggak bisa itu jangan menjadi ketakutan, tapi justru kita belajar. Jadi menerima masukan dari siapapun ya? Iya, kayak semacam kita itu membuka diri lah kayak gitu untuk bisa apa ya, Mbak ya, membuka cakrawala ilmu. Jadi kita kan punya teman-teman juga yang baik juga, kadang kan memberikan masukan positif juga. Artinya feedback itu ada pasti. Maksudnya
kita tahu pun dari diri kita sendiri bisa kita gali. Oh, ini yang saya bisa, ini yang saya gak bisa. Oh, ini saya yang kurang, kan gitu kan. Lalu kalau misalnya masukannya negatif, sebaiknya harus seperti apa? Itu pribadi itu. Yang negatif ya kita nggak pakai gitu Mbak, iya kan? Yang nggak negatif untuk apa kan gitu kan? Cukup jadi pembelajaran buat kita. Tapi yang kita cari positif. Terus misalnya ada ya harus punya figur atau orang-orang contoh-contoh yang baik, tokoh-tokoh atau contoh-contoh yang baik ya, kayak Ibu kita Kartini misalnya, ini apa? Contohnya apa? Dia memerankan peran wanita yang memperjuangkan apa ya, emansipasi wanita. Artinya wanita itu butuh belajar, butuh mengembangkan diri kan seperti itu. Nah, lalu semenjak Ibu Nur Hayati ini menjadi seorang penulis buku sekaligus menjadi seorang wirausaha begitu Ibu ya. Ya. Bagaimana sih Bu awal mulanya Ibu bisa mencapai hingga seperti ini? Apakah tetap mendapat banyak masukan-masukan negatif ataupun positif dari orang-orang terdekat Ibu? Iya, jadi saya welcome untuk kasih saran seperti itu. Jadi saya meminta saran. Jadi apa saran yang membangun buat saya gitu? Biasanya kita dikasih Mbak sama teman-teman itu ini. Ayo coba ini dikembangkan ini lagi kayak gitu. Kayak hari ini saya belajar melukis gitu ya. Belajar sastra, belajar penyair. Saya juga nol, nggak bisa sama sekali, tapi saya dibimbing kayak gitu. Maksudnya diberi masukan bahwa di dunia pelukis itu nggak ada yang nggak semua orang bisa, bukan karena bakat misalnya, karena kita mau berlatih kan gitu kan. Saya ya terjun di dunia seni itu tujuan saya ya satu kayak mengisi, kepingin punya karya yang bagus gitu ya tentang lukisan gitu ya. Saya suka alam, jadi biasanya saya motret-motret, ada pemandangan yang bagus. Akhirnya saya kembangkan, kepingin memiliki karya besar lukisan alam seperti itu Mbak. Karena saya senang explore alam, jadi saya kepingin membuat lukisan karya lukisan yang bagus gitu seperti itu. Oke, ini mau udah lewat dulu nih Bu Nur Hayati. Siap. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai usai jeda dan jangan kemana-mana pemirsa. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang kedua pemirsa ya. Kita masih berbicara tentang potensi perempuan dan pengembangan diri ya. Saya masih bersama dengan ibu-ibu cantik di sebelah saya, bernuansa pinky ya. Oke, Ibu, tadi perbincangan kita terakhir di bagian ini ya, ketika Ibu menjadi seorang penyair akhirnya ya. Iya, jadi kayak pelukis ya, pelukis dulu. Jadi pelukis itu dunia baru buat saya, tapi saya pengen kayak gitu Mbak, punya keinginan menghasilkan karya lukisan yang bagus. Jadi saya belajar ke senior-senior yang memang sudah ahli dan sudah karyanya mahal ya, seperti kalau di Batu itu Pak Slamet Henkus kayak gitu. Jadi ya intinya kita harus membuka wawasan baru, mau berlatih gitu. Saya berlatih sekarang. Itu potensinya saya gali, apa yang diajarkan oleh para pelukis-pelukis tadi saya serap kayak gitu. Walaupun sesuatu yang baru, ya kita harus punya keberanian untuk memulai. Berarti Ibu Nur Hayati ini akhirnya memutuskan juga untuk menggeluti melukis sekaligus penyair. Ini awal mulanya takut gak Bu? Ada ketakutan gak sih? Nggak ada, jadi itu sekedar mengisi waktu kosong saya saat saya bisnis. Kayak apa ya istilahnya itu, kita bisnis itu kan mungkin sepaneng ya Mbak ya, maksudnya kita harus berpikir sangat keras gitu kan. Seni ini untuk hiburannya gitu Mbak, untuk penyeimbangnya. Kayak Albert Einstein itu kan cerdas Mbak, jadi setelah dia membuat rumus-rumus, bermain biola gitu kan. Saya juga sama, saya suka main ke alam, lihat pemandangan alam itu bagi saya kayak mencerdaskan sekali. Jadi saya kayak apa ya, seneng gitu, fit gitu loh, berenergi gitu. Sama juga saya melukis itu bukan menjadi fokus saya, bukan, tetapi mengisi waktu saya, tapi berikutnya menghasilkan karya yang terbaik itu mudah-mudahan. Jadi berikutnya saya terus akan menggali itu kayak gitu, contoh itu. Tapi kalau wirausaha yang saya tekuni itu memang menjadi saya geluti dengan fokus ya, maksudnya saya serius gitu menggali potensi bisnis saya, usaha saya. Tapi kalau seni ini pun sama sebenarnya,
Satu menambah skill, juga menambah energi baru. Saya kayak penyeimbang, kayak saya pergi main ke alam itu kan kayak hiburan ya, menyenangkan diri gitu kan, membahagiakan diri gitu. Sama sebenarnya fashion, termasuk ibu-ibu yang senang. Kenapa sih ibu-ibu harus bajunya begini, harus fashion gini, lemarinya udah penuh masih nambah baju? Karena ibu-ibu tuh bahagia dengan seperti itu. Sama kan Mbak, jadi potensi ibu-ibu itu ya dia akan cerdas dengan cara dia membahagiakan dirinya sendiri. Betul. Dia akan memiliki satu kebahagiaan dalam hidupnya, sehingga dia menjalankan keseimbangan lah Mbak. Jadi pada saat kita ngadepi anak, mungkin anak kita rewel dan lain sebagainya, kita itu masih ada sesi penyeimbangnya, nggak stres gitu kan. Banyak kan ibu-ibu yang stres karena kegiatan rutinitas. Nah, salah satu potensi ini dikembangkan, mungkin yang hobi nyanyi, kayak Mbak Anti tadi hobi nyanyi juga kan, nyanyi song. Jadi ibaratnya ada yang mengapresiasikan kebahagiaannya dengan bernyanyi, kan gitu Mbak Anti, betul? Berarti kalau ibu-ibu yang biasanya suka belanja itu juga salah satu bentuk kebahagiaannya juga ya? Betul, sama, karena itu meningkatkan hormon kebahagiaan Mbak, belanja, pergi ke alam, kena sinar matahari, olahraga gitu. Oke, berarti Ibu Nur Hayati kan biasanya kan terbiasa kena sinar matahari di alam, sekarang kena cahaya sinar lampu gimana Bu? Makin semangat nggak Bu? Semangat ya, kayak anget gitu. Anget ya. Jadi menambah suasana suasana berenergi gitu ya. Oke, baik Bu. Kita berbicara tentang potensi. Jika kita telah mengenal potensi pada diri kita, kemudian yang dilakukan itu apa hal awal? Hal yang awal, harus dilakukan awal Bu. Kita wanita itu harus punya buku catatan. Satu buku catatan, agenda lah. Walaupun kita bukan orang kantoran, kita pun ibu rumah tangga pun kita punya catatan. Catatan pengeluaran. Iya, bukan nggak hanya pengeluaran Mbak Anti, jadi keseluruhan apa yang kita pingin, mungkin impian kita. Jadi saya membuat break itu 3 bulanan. Tiap hari saya punya planning, saya harus ngapain. Kalau bisa tiap hari itu kita selalu lebih baik 1%. Jadi 1% lebih baik setiap hari itu. Jadi istiqomah terus menerus. Hari ini harus lebih baik 1% lah minimal dari kemarin. Iya. Lakukan hal-hal itu, jangan nunda-nunda. Jadi kayak pekerjaan rumah tangga itu kalau nunda-nunda numpuk akhirnya malas, betul enggak? Tapi kalau sedikit kita selesaikan, kerjakan, semuanya akan tertata rapi. Sama juga planning kita, apa pekerjaan, anak, ngurus suami, kan wanita itu juga punya agenda yang banyak di rumahnya. Maksudnya kegiatan yang menjadi rutinitas wanita lah, supaya nggak jenuh bagaimana, kan gitu kan ibaratnya. Tadi ada satu buku agenda untuk kita punya target 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, sehingga 365 hari itu keisi dengan hal-hal yang positif. Terus di break lagi satu hari itu 24 jam. Jadi kita bagi 8 untuk tidur, 8 untuk mungkin untuk kita bekerja dan mungkin melayani keluarga kita, anak, suami, atau pekerjaan. 8 jam untuk kita sendiri, maksudnya untuk ibadah, untuk kita merawat diri. Wanita juga kebahagiaannya dengan merawat diri juga bahagia gitu. Jadi potensi wanita itu ya dari dirinya tadi tuh, membahagiakan diri semuanya dengan seimbang antara pekerjaan, waktu istirahat, waktu dia untuk dirinya, untuk beribadah, seperti itu Mbak. Jadi waktu 24 jam itu jadi filosofinya seperti filosofi jam. 24 jam itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa seperti filosofi orang Jepang, setiap hari itu 1% lebih baik dari hari kemarin. Jadi lakukan langkah-langkah kecil untuk mencapai pencapaian yang besar. Jadi small step to be a big achievement. Jadi bagaimana kita menjadikan ini menjadi langkah besar wanita. Jadi wanita itu biarpun melakukan langkah kecil, tapi kalau tertata rapi dia menjadi langkah yang besar. Apapun itu, bisnis, semuanya, anak, rumah tangga, semuanya itu harus detail seperti itu. Harapannya
kita itu nggak sampai keteteran, jadi nggak sampai numpuk, pekerjaan rumah numpuk, pekerjaan sendiri numpuk, belum lagi nggak bisa ngurus waktu untuk diri sendiri, nggak punya waktu. Jadi kita harus membagi semuanya dengan proporsional dan tepat gitu. Oke, berarti memang untuk merawat diri itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Betul. Memang betul begitu ya Bu ya? Iya, kita datang ke salon, mungkin merawat diri spa, atau kita berolahraga, berjemur di matahari, pergi ke alam, itu semuanya meningkatkan hormon kebahagiaan dan itu menjadikan kita lebih berenergi dan produktif. Jadi kita akan lebih semangat dan bisa menarik berkelimpahan. Jadi kayak gini loh Mbak, wanita itu walaupun nggak kerja sekalipun rezekinya banyak, betul nggak? Dia datang dari suaminya atau rezeki yang nggak terduga itu banyak. Kalau wanita itu bisa menyerap energi dari alam dan kayak itu Mbak Anti tadi itu kayak dia harus bisa mengenali kebahagiaannya dan bisa membagi itu untuk keluarganya juga masyarakat sekitarnya, berbagi untuk wanita lain. Jadi kita bisa menolong wanita lain juga yang membutuhkan. Mungkin ada teman kita yang kesulitan atau nggak mengerti, kita bisa saling mengisi sesama wanita, bisa saling menguatkan. Tapi juga membahagiakan diri sendiri juga pasti juga sesuai dengan kemampuannya ya. Iya betul, disesuaikan dengan kemampuan. Jadi peran wanita itu dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, di keluarga, di lingkungan kerja, juga di lingkungan masyarakat itu seimbang. Nggak ada kan Mbak, ibu-ibunya terlalu aktif di luar, akhirnya pekerjaan di rumah tangga keteteran, akhirnya suami protes, anak-anak mungkin terbengkalai gitu kan. Jadi potensi wanita itu harus bisa seimbang dengan detail, dia punya agenda, apa yang harus dilakukan, apa yang kurang, apa yang prestasi, apa yang kurang, itu kita bisa analisa, kita bisa introspeksi seperti itu. Punya catatan, dengan catatan termasuk mengelola keuangan juga. Jadi wanita itu bisa jadi sumber kebahagiaan buat semua keluarga kalau dia. Ada juga kan wanita boros ya, maksudnya boros itu melebihi daripada kemampuan, memaksakan diri, akhirnya foya-foya, mungkin sosialita, dia kayak datang ke mana, resto-resto, pindah-pindah, ibaratnya kayak gitu juga. Tapi kalau dia memang secara finansial ada, mungkin usahanya dia udah lancar, mungkin penghasilannya udah banyak, mungkin tidak masalah ya, itu sebagai bentuk rewardnya. Saya udah kerja keras, saya harus senang misalnya bersama teman-teman, mungkin mensyukuri hasil kerja keras kita dengan kita ngundang teman-teman, boleh. Tapi kalau memaksakan diri itu yang nggak boleh, misalnya harus sampai punya hutang sampai seperti itulah, janganlah. Wanita harus bisa menata dirinya lebih baik ya, maksudnya mengerti tentang itu, finansial juga. Disesuaikan dengan budget maksudnya ya. Tepatnya ya. Iya, tepatnya tetap disesuaikan dengan anggaran gitu kan. Ibu Nur Hayati ini mau udah yang lewat, persahabat dulu ya. Siap. Dilanjut nanti di segmen ketiga, tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngobrol Santai di sesi yang ketiga pemirsa ya. Kita masih bersama dengan Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik, membahas tentang potensi perempuan dan pengembangan diri pemirsa ya. Baik, saya mau langsung bertanya aja Bu, nggak usah lama-lama ya. Iya Mbak Anti. Sudah nggak sabar soalnya. Monggo. Oke, Ibu Nur Hayati ini ya, jika menyimpang dari bakat yang dimiliki, apa sih yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dibangun itu? Iya, jadi tadi kembali lagi passion ya, hasrat kita kemana. Walaupun kita nggak punya skill atau bakat, tapi kita mengarah kemana passionnya. Tadi mungkin bakatnya, mungkin dulu latar belakang pendidikannya mungkin sarjana teknik misalnya, atau sarjana istilahnya hukum misalnya, orang hukum ya, tapi pengen menekuni fashion misalnya, atau
kecantikan, kan boleh-boleh aja. Jadi dia harus menambah keilmuan di situ. Atau seperti saya, pada saat menekuni kesehatan kecantikan, saya kursus Mbak, saya kursus facial ke Jakarta kayak gitu. Jadi untuk melengkapi skill facial atau perawatan kecantikan. Tapi saat saya belajar tentang properti, saya masuk di kelas-kelas properti sampai ada yang berbayar 3,5 juta saya training itu. Walaupun saya dapat ilmunya bukan dari situ, menggali sendiri. Yang saya praktekkan itu bisa menghasilkan banyak bukan dari training saya. Training saya itu malah kita diajarkan hutang bank. Tapi kalau saya sendiri menggali, tidak harus seperti itu. Artinya belajar itu bisa dari apa yang kita gali, kita lakukan, kita gali, kita lakukan, kita gali. Masuk di lingkungannya seperti itu. Kalau di perusahaan saya, di perusahaan kesehatan kecantikan, ya saya masuk di training-training bagaimana hidup sehat tanpa obat, kayak gitu, ada training-trainingnya. Jadi lengkap gitu Mbak. Jadi itu untuk mendukung usaha yang mau kita tekuni supaya kita punya apa ya Mbak, punya bekal lah kasarannya. Untuk apa, saat kita terjun di bidang itu kita sudah punya semuanya gitu. Hard skill maupun soft skillnya kita punya semuanya. Oke, jadi meskipun kita ke bagian yang dimana kita masuk ke potensi yang tidak dalam diri kita, Ya. berarti dengan jalan terakhir kita harus belajar begitu ya? Iya, belajar, harus menggali lagi, iya, belajar, iya. Berarti itu juga pernah Ibu alami sudah ada? Iya, jadi banyak hal ya? Iya, jadi kayak di Jakarta itu saya kursus make up artist kayak gitu. Kita diajarkan make up artist, diajarkan perawatan facial yang bagus kayak gitu. Kita ikut kelas-kelasnya. Oke, berarti saya kayak facial kayak Ibu bisa ya? Bisa. Oke Ibu, kita lanjut lagi ini kira-kira untuk membicarakan tentang faktor ini Bu ya. Iya. Tentang faktor nih Bu, kira-kira faktor apa saja sih Bu yang bisa dikatakan bahwa perempuan ini adalah makhluk yang hebat gitu? Faktor ya. Contohnya wanita makhluk yang hebat ya. Wanita waktu kecil itu juga apa ya? Intinya itu sudah punya insting ya. Saya waktu umur kelas 1 SD itu punya insting, sudah punya impian, sudah punya insting. Dulu orang tua saya itu susah Mbak Anti, jadi bekerja di luar negeri di Malaysia. Saya kelas 1 SD itu sudah punya insting. Saya dikabarkan orang tua saya di sana itu karena belum punya KTP Malaysia itu kayak dikejar-kejar polisi sampai ke hutan-hutan. Wanita itu bisa mendoakan orang tuanya juga loh, juga mendoakan dirinya juga. Jadi saya berdoa waktu itu. Apa yang saya lakukan? Saya pasti sedih kan Mbak mendengar berita orang tua yang kesulitan. Itu semuanya demi siapa? Demi anak-anaknya. Jadi saya waktu itu berdoa, mudah-mudahan saya nanti kalau udah besar bisa bekerja di Malaysia, di perusahaan bukan ilegal gitu kan. Maksudnya alhamdulillah 2009 saya mencapai itu Mbak penghargaan di Malaysia dan saya bekerja di perusahaan Malaysia. Artinya apa? Allah itu sudah menganugerahkan kepada wanita itu hebat, bahkan bukan wanita aja sebenarnya, pria wanita itu lahir sebagai seorang pemenang. Jadi dari ribuan nah itu yang jadi satu, dia yang jadi anak itu kan ibaratnya dialah pemenangnya. Jadi kita terlahir ke dunia ini adalah sebagai seorang yang hebat, pemenang. Baik pria wanita itu sebenarnya seorang pemenang. Adapun yang membentuk kita menjadi seorang yang lembek, seorang yang pecundang, katakanlah orang yang nggak bertanggung jawab, itu ya karena lingkungan, karena orang tuh mengambil gampangnya gitu kan. Tapi kalau kita mengambil sisi positifnya, semua yang manusia terlahir ke dunia ini adalah pemenang dan hebat. Tinggal bagaimana kita mau membentuk dan mensyukuri karakter yang sudah diberikan anugerah kepada kita. Itu setiap orang punya apa ya istilahnya, itu punya kelebihan yang berbeda yang diberikan oleh Allah. Itu kita punya kehebatan yang ibaratnya kita ini punya macan tidur yang harus kita bangunkan dari diri kita. Tapi gimana cara bangunkannya gitu ya? Lah, iya, jadi kita tuh membangun macan tidur dalam diri kita. Orang bisa lompat kalau dikejar
Harimau kan bisa lompat ibaratnya, punya keberanian yang lebih. Sama juga, kenapa orang-orang itu bisa menjadi hebat? Karena dia pernah mengalami suatu kesulitan. Ada 3 hal Mbak yang membuat orang bisa hebat. Apa itu? Kantong kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Artinya apa? Kantong kosong, omong kosong, dan apa ya istilahnya, kantong kosong itu kita tidak punya uang. Orang itu bisa menjadi hebat kalau pernah susah lah kasarnya. Atau omong kosong itu adalah orang yang katakanlah beromong besar ya istilahnya. Pernah kita ditipu juga, pernah kan gitu kan. Ibaratnya kita itu pernah juga mengalami kesulitan hidup misalnya sangat. Jadi yang membentuk karakter orang itu kalau saat kita nggak punya duit bagaimana susahnya itu. Tapi kalau jiwa itu terbentuk karena kita itu pernah mengalami kepahitan hidup ya, seperti itu. Jadi kalau kita Mbak Anti melatih diri menjadi hebat itu memang kadang dibentuk dari keadaan orang itu nggak punya gitu kan, susah, masalah gitu kan. Termasuk orang yang terluka, patah hati. Orang menjadi hebat itu kan karena terluka. Karena terluka itu sebenarnya masuknya cahaya. Jadi kita itu kalau dalam dunia kesenian tuh orang yang patah hati, terluka itu membentuk karakter orang itu menjadi tangguh, jiwanya menjadi kuat. Terluka ini karena apa? Mungkin karena ditipu, karena disakiti, karena terdolimi hak-haknya, akan menjadi hebat. Jadi banyak faktor orang menjadi hebat. Salah satunya kesulitan hidup. Jadi materi mungkin ya, kekurangan materi, mungkin juga permasalahan kepahitan hidup, mungkin juga terluka batin kayak gitu. Jadi dia akan bagaimana mencari kekuatan kayak gitu, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Bagaimana ia bisa mencari kekuatan tapi dengan caranya sendiri. Saya dulu juga kayak nggak mungkin nyetir mobil aja nggak berani, atau mungkin saya mau berbisnis yang besar nggak berani, bisnis kecil aja malu ibaratnya. Bagaimana saya akan bisa melakukan itu kalau nggak karena kebutuhan. Jadi saya dulu sering ya ada permasalahan mungkin antara pendapatan dan pendapatan yang kecil sehingga kita kurang kayak gitu Mbak. Dari situlah kita itu punya keinginan untuk bangkit ya, maksudnya menumbuhkan diri untuk menjadi hebat itu memang harus diasah kayak gitu, dibentuk dari kita. Saya pengen hebat, menjadi seorang yang kuat, kayak itu dari diri kita memang ditumbuhkan dari inner, jadi inner beauty kita, jadi dari kekuatan dari dalam. Katakanlah mungkin dapat ilmu dari orang lain, dapat motivasi, dapat semangat dari keluarga kita, dari siapapun, tapi kalau kita tidak ingin bangkit, ya kita nggak akan berubah. Jadi orang lain itu sebenarnya cuma sarana saja, tapi intinya kitalah penentunya. Faktor penentu utama daripada kita mau jadi biasa atau luar biasa itu dari kita gitu. Berarti orang lain itu mau sebagai sarana, maksudnya yang sebagai pendukung atau iya betul, penentunya kita akan menjadi biasa-biasa atau menjadi hebat itu pilihan kita. Jalan kita hidup untuk menjadi jalan ninja lah kasarannya, betul enggak? Jalan ninja itu hidupku jalan ninja. Ngerti gak jalan ninja? Oke, ya. Jalan ninja itu kita mau menjadi apa, menjadi sehebat apa, itu kita yang memilih. Jalan ninjanya lewat mana? Strategi itu. Iya, strategi lah. Ya. Oke, ini mau ada yang lewat, ditahan dulu. Tetap dalam program Ngobrol Bersantai. Saya jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen terakhir pemirsa ya. Masih dengan potensi perempuan dan pengembangan diri pemirsa ya. Oke, tadi dari jalan ninja ya. Iya. Jadi jalan ninja untuk mencapai apa yang kita inginkan, impian-impian yang kita mungkin kepingin kita raih gitu Mbak Anti. Ya, ingin diraih ya. Oke.
Berarti Betul. kalau dari Ibu Nur Hayati hingga saat ini jalan ninjanya pasti sudah banyak tempuh ya? Iya, saya sebagai seorang pengusaha produk kesehatan kecantikan, saya sudah melakukan jalan ninja saya sampai prestasi saya yang seperti apa. Memang harus tetap berlatih ya, maksudnya tetap bergerak ya. Kita itu nggak boleh berhenti. Ibaratnya kayak aliran sungai, nggak boleh mandek. Kita harus tetap mengalir seperti itu. Jadi ada terus begitu Iya, ya? intensitasnya harus berketerusan. Oke. Jadi langkah-langkah kecil ini akan mencapai yang besar kalau kita itu disiplin dan terampil tadi. Lebih baik, satu hari lebih baik dari hari kemarin. Harus lebih baik dari kemarin. Emang Iya. harus gitu ya Bu ya? Biar 1% minimal ada kenaikan lah kayak iya, gitu. dari hari yang sebelumnya begitu ya. Kita yang tahu sendiri mengukur hari ini apa yang kita lakukan, besok apa kita lengkapi. Makanya kita harus punya agenda tadi supaya kita tahu apa yang belum kita lakukan, yang akan dilakukan, dan planning saya harus melakukan apa saja biar nggak lupa. Betul ya. Oke, lalu untuk wujud keberhasilan Bu ya, untuk wujud keberhasilan dari perempuan yang hebat itu seperti apa sih Bu? Ya, perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang bisa mencintai dirinya dulu, membahagiakan dirinya dulu, yang dia itu udah selesai dengan dirinya. Kalau kita udah selesai itu kita nggak akan menyalahkan siapapun. Kita nggak akan menyalahkan lingkungan sekitar kita, suami kita, orang lain, karena kita ini loh yang mendesain hidup kita sendiri. Katakanlah kita loh yang merancang, kan gitu kan Mbak. Jadi wanita harus bahagia dan bisa menciptakan kebahagiaan buat dirinya dulu, baru bisa dia berbagi untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, untuk lingkungannya. Dan wanita itu harus sehat, karena dengan bahagia dia akan sehat gitu. Dengan bahagia, Sehat lahir batin ya. sehat pikiran ini maksudnya ya. Gak boleh Menjaga sehat pikiran ya. gak hanya sehat casingnya aja. betul. Jadi sehat sampai mentalnya, sampai batinnya gitu. Lah itu tidak mudah, karena wanita itu identik dengan trauma-trauma. Mungkin trauma, dia ahli sejarah, wanita itu ahli sejarah. Jadi dia tahu bagaimana dia tersakiti, dia tahu detailnya, tahu semuanya. Masih ingat ya? Maksudnya tajam ingatannya. Oke. Jadi itu Mbak Anti. Jadi wanita dengan apa ya? pola membahagiakan diri. Berarti untuk wanita itu dikatakan hebat ya. Setelah dikatakan hebat, tindakan-tindakan apa sih yang harus dilakukan gitu? Tindakan nyata ya. Bisa dikatakan hebat kalau dia tadi bisa menjadi dirinya sendiri, tidak harus menjadi orang lain, menjadi versi terbaik dirinya. Jadi kalau dia bisa menciptakan dirinya menjadi versi terbaik, bahagia, mencapai apa yang dia inginkan, pasti hidupnya juga tidak ada masalah, selesai dengan dirinya. Artinya ada apapun kekurangan wanita, misalnya kegagalan wanita, tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu introspeksi, perlu membangun kepercayaan diri, bangkit gitu aja. Ibaratnya jatuh, bangkit sendiri. Jatuh, ibaratnya mengobati sendiri. Ibaratnya kita itu dengan jatuh itu sebenarnya kita untuk lebih hati-hati, lebih kuat, kan gitu Mbak. Ujian hidup itu pasti ada. Maksudnya apa yang kita rencanakan tuh nggak semuanya mulus, karena pasti ada kendala-kendala, ya kan? Nggak semuanya akan baik-baik saja, tapi kita sebagai wanita sudah punya bekal. Jadi selalu positif, selalu berenergi besar untuk meraih hal-hal positif dalam hidup. Jatuh harus bisa mengobati sendiri, itu yang nggak susah Bu ya. Ya itu Mbak, jadi kita harus gampang kok, kita bisa browsing kalau kita gagalnya di mana, itu kita bisa mengobat. Sekarang beda sama zaman dulu Mbak. Dulu kita mungkin konseling kepada ahli psikologi berbayar, betul enggak? Kita sekarang keilmuan itu ahli psikologi, ahli apa ada di mana, semuanya ada ahli-ahli yang berbicara di situ. Dan itu ilmu gratis, kita nggak perlu datang ke Psikolog. nggak harus berbayar pun kita melihat tayangan-tayangan yang berkaitan dengan apa yang informasi yang kita perlukan. Tapi apakah memang itu semua benar Bu yang ada di
Ya kita kan bisa menelaah Mbak, apa yang disampaikan tadi itu oh kok berkaitan dengan apa yang kita alami. Oh iya seperti ini kita bisa memakai. Misalnya kita wanita ada kan di situ diajarkan cara hidup hemat secara frugal. Misalnya frugal itu kayak apa ya, disiplin gitu loh Mbak. Kita itu contoh ya, pagi bangun tidur pagi supaya listrik itu enggak mahal, misalnya kita langsung matiin yang enggak perlu, misalnya kayak gitu-gitu itu ada diajarkan apa itu. Terus bagaimana menghemat belanjaan kayak gitu ya, yang enggak perlu-perlu kayak gitu ada semuanya, listriknya jadi turun biaya listriknya. Terus bagaimana ketahanan pangan, jadi wanita pengen makan sayur yang banyak, bisa menanam ketahanan pangan sekitar rumah sehingga dia itu makan sehat ya, di sayur-sayur yang ditanam, daripada bunga kan nggak ada manfaat yang bisa dikonsumsi kan gitu. Ada ketahanan pangan itu sampai di Amerika Serikat ada tuh Mbak, dikembangkan oleh tokoh juga, intinya menanam sayur-sayur atau rempah-rempah yang bisa kita masak kayak gitu. Itu kan bisa keterampilan, rumahnya jadi cantik, hijau, bersih, udaranya bersih, tapi bisa dikonsumsi juga gitu. Artinya bisa untuk ketahanan pangan ya, kesehatan juga kayak gitu. Jadi contoh kita mau melakukan penghematan. Saya dulu belajar dari kakak saya yang pertama tuh suka nanam buah-buahan, jadi alpukat. Jadi kita nggak usah beli, alpukat tuh panen sendiri kan, alpukat termasuk buah yang mahal. Iya, buah mahal itu. Iya, jadi wanita itu harus bisa, serba bisa gitu loh, maksudnya apa ya, apa yang berkaitan dengan penghematan itu pinter lah kasarnya gitu. Kita kalau bisa save money, jadi bisa nabung gitu, bisa menginvestasikan tabungannya, nggak sekedar gimana uang ini pengaturannya uang dapat habis gitu kan, bahkan kurang, bukan, tapi kalau bisa uang dapat dikembangkan lagi apa kayak gitu. Benar nggak Mbak? Karena juga tidak semua wanita bisa seperti itu ya Ibu. Iya, tapi kita belajarnya itu step-step untuk mengenali apa ya, istilahnya pembelajaran itu prosesnya memang sedikit-sedikit gitu, sampai kita itu paham alurnya gitu Mbak. Ya sama juga saya nggak tiba-tiba bisa bisnis gitu, nggak melalui proses ditolak orang tuh ya malu juga gitu kan. Tapi kita terus introspeksi, oh saya menjelaskannya kurang baik gitu. Terus bagaimana kita itu akhirnya bisa diterima lah di masyarakat, mau kita berjualan apa aja itu bisa gitu. Sekarang ini mudah kok Mbak, kita jualan tuh nggak harus pinter omong atau apa. Sekarang nyetori di WA aja sudah direspon, dilihat berapa teman-teman kita. Di Facebook juga kita direspon oleh teman-teman kita juga, maksudnya teman-teman 5.000 teman ya. Kalau berapa Mbak? Berapa ya? Ribuan ya? Ribuan ya. Sama kayak gitu juga sama. Artinya apa? Kita makanya era sekarang ini jauh lebih mudah kalau kita berbisnis. Dulu kan saya nggak bisa ngomong kan gitu kan, saya nggak bisa berjualan gitu. Tapi dengan adanya era digitalisasi dan informasi saat ini, HP sangat mudah, kita nggak perlu kita bicara, video yang bicara. Saya kadang telepon, ngechat temen untuk bisa membeli produk saya, itu kadang orang menolak. Tapi begitu saya membuat video, orang langsung lihat video story saya, Japri, aku mau beli itu Mbak, kayak gitu. Jadi kita kadang nggak perlu pakai cara bercerita atau menelpon, tapi sekarang dengan kreativitas sosial media, audiovisual itu ya, audiovisual itu menjadikan orang lain tuh melihat apa usaha kita, menarik gitu. Jadi juga makin mempermudah kaum yang nggak bisa ngomong ya. Jadi sekarang ini nggak ada alasan untuk kita tidak bisa berwirausaha, nggak bisa. Saya malu, nggak ada udah. Sekarang ibu-ibu ini pinter-pinter, udah nggak malu-malu, story-nya itu semuanya di display tokonya. Jadi hari Minggu juga buka tokonya. Jadi itulah ibu-ibu, kehebatannya ibu-ibu saat ini. Betul. HP itu sarana untuk mendatangkan
rezeki. Jadi nggak sekedar HP kayak sekedar hiburan-hiburan saja enggak, tapi untuk bekerja juga. Sudah multifungsi gitu berarti. Iya, ada yang seneng apapun bisa diposting ya. Yang jelas itu hal-hal baik bisa diposting kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan yang hampir mau terakhir ini Bu ya. Iya. Nah, Siap. apa sih Bu yang harus dilakukan perempuan hebat ketika meraih keberkahan dalam hidupnya itu? Apakah yang diraih? Jadi yang diraih itu banyak Mbak, ketenangan batin. Berkah itu tenang tadi Mbak, istilah berkah itu batinnya itu tenang. Jadi walaupun rezekinya itu sedikit, tapi dia bisa mengaturnya dengan baik, cukup gitu, mencukupkan. Tapi kalau rezekinya banyak, dia juga bisa mengontrol, mawas diri dan tidak bahaya. Tidak berbahaya itu maksudnya tadi itu banyak hal ya, berbahaya tadi itu. Kadang kita terjerumus ke hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi long term, jadi abadi, mau terus-menerus menjadi jalan berkah. Itu berarti lumin tuh kayak berkepanjangan, berketerusan, sampai usaha yang kita jalankan, potensi-potensi dalam diri kita itu bisa ditularkan ke anak kita, bisa menjadi warisan atau ilmu yang juga akan dilanjutkan estafet oleh keturunan kita, anak cucu kita. Jadi kebaikan orang tua itu akan menjadi kebaikan untuk anak-anak kita juga. Kadang anak-anak kita tuh menjadi hebat juga karena kebaikan orang tua kita. Kayak hari ini mungkin saya bisa seperti ini karena mungkin kebaikan orang tua saya. Jadi orang tua doa, orang tua itu nggak hanya mendoakan, tapi orang tua yang melakukan banyak kebaikan itu akan dinikmati oleh anak-anak keturunan kita. Itulah yang dinamakan hidup berkah, jadi berkelangsungan gitu. Jadi bisa nantinya dinikmati oleh anak cucu kita gitu ya. Iya, jadi berkah itu berkelimpahan juga abadi kayak gitu Mbak. Berkelanjutan begitu Iya, ya. iya, betul. Oke. Ibu, ini menjelang penutupan ini, Ibu bisa sampaikan ke pemirsa untuk saran. Iya. Kesan-kesan seperti apa, monggo. Iya, Mbak Anti, terima kasih. Jadi di sesi potensi wanita ini saya bersyukur hadir di sini. Semoga kita para wanita selalu mendapatkan pertolongan Allah dan bisa mengembangkan diri dan menjadi lebih baik setiap harinya dan mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Nur Hayati atas ya. wejangan yang sangat luar biasa, atas motivasinya hari ini yang sangat luar biasa kepada pemirsa Dharma TV yang di rumah. Terima kasih untuk pemirsa, semoga sehat selalu dan mencapai hidup yang berkah berlimpah. Amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan rapat kuring petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.